Ada sebuah slogan yang sering kita dengar di kalangan masyarakat, khusus para ibu-ibu yang melakukan transaksi pada pegadaian, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Timbul pertanyaan bagi kita semua, apakah mengatasi masalah tanpa masalah adalah keinginan setiap orang? Karena fakta atau bukti menyatakan bukan keluar dari masalah, namun kita sering menciptakan masalah baru karena salah menanggapi masalah yang terjadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita saat ini berbicara tentang Yesus dan orang Samaria, yang mana kedua muridnya Yakobus dan Yohanes, mereka menemui masalah karena orang-orang Samaria yang tidak mau menerima Yesus dan menolaknya. Penolakan orang Samaria terhadap Tuhan Yesus membuat kedua murid tersebut sangat marah, dan dalam kemarahan mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka. Karena bagi Tuhan Yesus ucapan mereka tidak menyatakan kewenangan Allah dalam menghukum, tetapi didorong oleh amarah, didorong oleh sakit hati dan sebagai semua penghinaan bagi Tuhan Yesus. Tindakan dan perbuatan kedua murid tersebut, Yakobus dan Yohanes, adalah sikap yang tidak mencerminkan sebagai seorang pelayan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sikap dan karakter yang dimiliki oleh Yakobus dan Yohanes tidak berbeda jauh juga dimiliki oleh kita sebagai pelayan-pelayan. Karena keegoan kita, karena kesombongan kita, karena kita anggap kita pintar, kita anggap kita pandai, kita bisa melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang kita buat sesungguhnya sama seperti orang Samaria yang menolak Yesus. Tetapi kita mempermalukannya dan menyalibnya kedua kali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terkadang karena pangkat, terkadang karena jabatan, terkadang karena pekerjaan, sehingga kita tidak mau menerima penolakan yang justru menambah masalah, bukan mengatasi masalah, karena merupakan suatu kehinaan. Namun yang Tuhan mau adalah mengasihi kepada Tuhan Allah, mengasihi kepada sesama, dan mengasihi musuh serta berbuat baik kepada mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, teguran yang Tuhan Yesus berikan kepada Yakobus dan Yohanes tidak berarti bahwa ia menyetujui perbuatan orang Samaria. Tetapi di balik sikap Tuhan Yesus, ia memberikan suatu contoh dan teladan dalam mengatasi suatu permasalahan. Kita pun diajar untuk melihat realita bahwa sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai anak-anaknya, haruslah sabar, haruslah bersedia menjalani, ditolak, dihina adalah bagian dari suatu pelayanan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan yang kedua
pada ayat yang ke-57 hingga ayatnya yang ke-62 berbicara tentang hal mengikut Yesus. Dan ada 3 poin penting dalam bacaan ini. Yang pertama, pengakuan. Yang kedua, panggilan. Dan yang ketiga, kesetiaan. Hal yang pertama, pengakuan. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar mengikutinya, bukan hanya sekedar mengaku di mulut saja, tetapi harus menerima semua konsekuensi dengan sikap, meskipun realita tidak sesuai dengan harapan. Inilah makna dari perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, sebab anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal yang kedua, panggilan. Mengikut Yesus berarti bersedia melepaskan diri dari segala keterikatan pada hidup yang lama, serta menyangkal diri yang dapat mengalahkan hidup manusia kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Dan yang ketiga, kesetiaan. Mengikut Tuhan berarti bersedia memberi hidup, memberi waktu, memberi tenaga dan pikiran hanya pada Tuhan, rela dan tulus dalam mengikutinya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita Roh Kudus meneguhkan dan mempersatukan keragaman, dan subtema Rohnya menginspirasi dalam karya bagi dunia. Dengan demikian, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka masing-masing kita, Bapak, Ibu, dan saya akan selamat. Maka tugas kita yang ada di dunia ini, yang masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai di detik ini, ubahlah sikap kita, ubahlah tutur kata kita, ubahlah perilaku kita, ubahlah tindakan dan perbuatan yang mempermalukan nama Tuhan. Mari kita hadirkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita untuk tetap melakukan yang terbaik dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, dalam pelayanan, sehingga nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Amin.